Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di ibadah pada pagi hari ini. Karena Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kita semua, mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan memuji nama Tuhan saat pagi hari. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur sebab hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu tetap Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu sampai pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan-Mu untuk kami dan anak-anak kami ya Bapa, supaya kesehatan terus Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat, mari kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku.
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Kita akan membawa hati kita kepada pribadinya Tuhan untuk hadir mengurapi kita semua. Mari kita pujikan. Mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar kepada kami semua, sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah apa yang kami ucapkan kiranya berguna bagi anak-anak kami dan kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 2, demikian bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema ibadah hari ini dengan judul Tolong Menolong. Kita sebagai anak Tuhan seharusnya saling menolong kepada sesama yang membutuhkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita kisah nyata di sebuah sekolah swasta di Kediri pada tahun 1988, anak-anak, pada saat itu di sekolah SMP ada seorang guru.
membawa setumpuk kertas. Anak-anak disuruh masuk kelas. Lalu ibu guru tadi membagikan kertas yang ternyata kertas itu edaran yang isinya bahwa sekolah akan mengadakan skal. Dengan kata lain yaitu studi kenal alam lingkungan. Biasanya edaran itu untuk orang tua, tapi kadang anak-anak tidak menunjukkan ke orang tua, malah dibuka duluan karena ingin tahu isinya. Ibu guru mengumumkan bahwa 3 hari lagi edaran itu harus diisi ikut atau tidak. Berselang 5 hari kemudian, ibu guru masuk kelas. Anak-anak ayo masuk. Mengumumkan, ayo kumpulkan edaran yang dibagikan. Lalu anak-anak semua mengumpulkan edaran tadi. Ada yang mengatakan besok bu. Setelah semua terkumpulkan, ibu guru tadi keluar dari kelas. 10 hari kemudian ibu guru memanggil satu siswa karena tidak mengumpulkan edaran skal. Lalu dengan ibu guru ditanya, kenapa tidak mengumpulkan edaran? Anak tadi menjawab bahwa neneknya tidak punya uang untuk membayar jika ikut skal. Lalu ibu guru tadi menanyai anak tersebut. Anak itu namanya Bakri, anak-anak. Orang tuamu bekerja di mana? Lalu Bakri menjawab, orang tua saya sudah tidak ada, Bu. Loh, yang tidak ada ibu atau bapak? Dua-duanya. Sejak kecil ibu saya sudah meninggal. Setelah saya SD, ganti orang tua atau bapak saya yang meninggal. Ternyata pada waktu Bakri dipanggil, ada satu siswa yang tahu. Anak ini dalam hati bertanya, kok Bakri dipanggil oleh ibu guru? Nah, karena keingintahunya, lalu anak tersebut yang namanya Tony pergi tanya ke ibu guru langsung. Dengan ibu guru diberitahu tidak ikut karena tidak ada biaya. Dia tidak mempunyai orang tua dan dia ikut neneknya. Sepulang dari sekolah, Tony cerita pada papanya. Papa, tak bilangi, aku punya ide. Mau membantu temanku, namanya Bakri. Kasihan loh Pak, dia tuh tidak punya papa dan mama sejak kecil. Orang tuanya sudah meninggal. Dia ikut neneknya. Lalu papahnya dengan tersenyum, ya enggak apa-apa, baik itu idemu. Keesokan harinya, Tony mengumpulkan teman-teman satu kelas, bersepakat akan membantu Bakri. Semua setuju. Tetapi Tony membantu tanpa sepengetahuan Bakri. Lalu Tony lapor ke ibu guru, wali kelasnya, tentu saja disetujui. Itu perbuatan yang baik, bisa menolong teman yang membutuhkan. Singkat cerita anak-anak, 2 bulan akan berangkat skal. Nenek Bakri datang ke sekolah.
mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman Bakri. Nenek tadi tidak menyangka bahwa anak seusia SMP sudah mempunyai kepedulian yang tinggi kepada temannya. Dengan wajah yang sedikit gelisah dan juga berurai air mata, nenek itu mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada sekolah dan juga anak-anak yang sudah membantu cucunya. Untuk itulah anak-anak, mari kita contoh kisah tadi. Jadi jika teman kalian ada yang membutuhkan, marilah kita membantu, peduli kepada teman-teman atau saudara kita yang membutuhkan. Sebelum ibadah ini kita akhiri, ada satu ayat yang melandasi firman Tuhan, yaitu diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi ini kami sudah Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, ya Tuhan, tertanam di dalam hati kami masing-masing dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami bisa menjadi garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Gembala kami yang hidup, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pagi hari ini. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua yang terlibat di dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, program-program yang ada di SMP Petra, biarlah Tuhan juga memberikan kelancaran Tuhan sehingga program ini bisa tercapai karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Penolong kami yang hidup, kami berdoa. Amin.